Surat edaran penting bagi peserta didik ataupun orang tua yang memiliki anak sekolah ini terkait di tanggal 30 September 2022, kemudian di tanggal 1 Oktober 2022. Nah, teman-teman, seperti apa penjelasannya bagi penerima bantuan anak sekolah ini? Silakan disimak informasinya sampai habis, jangan di-skip tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat sosial, salam sejahtera untuk kita semua. Welcome di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kami secara terus-menerus konsisten mengabarkan perkembangan informasi program bantuan pemerintah serta informasi penting dari pemerintah pusat. Kita perlu share di channel ini. Harapan kita tentunya semoga teman-teman semua mendapatkan pencerahan dari setiap penjelasan yang kami sampaikan di channel ini. Terima kasih supportnya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, peserta didik, anak sekolah ataupun orang tua yang memiliki anak sekolah ini terkait surat edaran penting di tahun 2022 ini, tepat di tanggal 30 September 2022. Kemudian akan apa yang terjadi setelah tanggal tersebut, tentunya di bulan Oktober ini. Perlu diketahui, program PIP anak sekolah ini di tahun 2022 telah disalurkan mulai awal tahun yang lalu. Beberapa tahap tentunya proses pencairan tidak dilakukan secara serentak karena prosesnya sesuai dengan masing-masing satuan pendidikan. Apakah di wilayah ini akan cair terlebih dulu atau di wilayah yang lain cair lebih dahulu sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Nah, teman-teman sahabat sosial, informasi awal yang perlu teman ketahui adalah bahwa program PIP anak sekolah ini diberikan kuota hampir 18 juta peserta didik yang mendapatkan bantuan anak sekolah ini. Mulai dari jenjang SD itu 450.000 insentif yang diberikan. Kemudian untuk jenjang SMP 750.000 yang diberikan. Kemudian untuk SMA ataupun SMK 1 juta rupiah diberikan. Dan total penerima seluruhnya hampir 18 juta peserta didik. Sudah dicairkan tentunya mulai awal tahun yang lalu. Jadi teman-teman, bahwa program PIP anak sekolah ini untuk metode pencairan atau verifikasi data dilakukan dua metode. Yang pertama berdasarkan sumber datanya yaitu melalui data DTKS. Ini prioritas, mayoritas apalagi mendapatkan program PIP anak sekolah. Kalau kita lihat kalkulasinya itu yang paling banyak menerima program PIP adalah dari keluarga kurang mampu yang berdasarkan dari data DTKS. Kemudian untuk program PIP ini juga ditujukan bagi keluarga kurang mampu yang tidak tercatat dalam data DTKS namun berhak juga mendapatkan program ini, yaitu melalui usulan satuan pendidikan. Nanti akan dibubuhi dengan lampiran surat keterangan tidak mampu. Kemudian data siswa tersebut barulah diusulkan ke Dinas Pendidikan dan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Teman-teman sahabat sosial, yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa di tanggal 30 September 2022, hal yang perlu teman-teman ketahui tentang perkembangan selanjutnya di tanggal 30 September ini. Nah, kami akan menyampaikan beberapa poin penting ini di tanggal 30 September. Poin-poinnya aja ya, kesimpulan dari hal ini yang ditujukan melalui Dinas Pendidikan, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Ada beberapa poin di sini yang disebutkan. Yang pertama yaitu jadwal pengusulan fase kedua dimulai tanggal 15 sampai dengan 30 September 2022. Nah, itu batas akhir ya pengusulannya. Jadi teman-teman, besok itu batas terakhirnya untuk proses pengusulan data peserta didik tersebut, apakah layak nanti untuk mendapatkan program bantuan PIP. Pengusulan dilakukan melalui aplikasi Si Pintar, tetap seperti biasa ini melalui usulan satuan pendidikan. Jumlah target sasaran proporsional pengusulan masing-masing dinas pendidikan tercantum pada aplikasi Si Pintar. Nah, data sumber pengusulan menggunakan Dapodik Cut-Off
per tanggal 15 Agustus yang lalu, yaitu tahun 2022. Untuk sumber datanya ada dua. Pertama, berdasarkan data peserta didik yang tercatat di DTKS, kemudian data peserta didik layak PIP ini melalui usulan satuan pendidikan. Kemudian tentunya hal ini diverifikasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan bahwa peserta didik yang akan diusulkan yaitu merupakan dari keluarga miskin ataupun rentan miskin, kemudian berstatus masih aktif bersekolah. Nah, teman-teman, tentunya data-data peserta didik ini mulai dari data NISN, kemudian data orang tua, kemudian data yang lainnya tentunya harus padan dengan data yang ada dalam peserta didik tersebut. Barulah nanti akan diverifikasi datanya ke Dinas Pendidikan, dilanjutkan usulannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi teman-teman, tanggal 30 September itu batas akhir, kemudian di bulan Oktober barulah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita lihat data di pipkemdikbud.go.id, masih ada sisa sekitar 7 juta lagi peserta didik yang belum cair dana bantuan PIP-nya, karena dari hampir 18 juta baru 11 juta siswa peserta didik yang baru mencairkan dana bantuan PIP di tahun 2022. Kemudian untuk yang sudah mencairkan di awal tahun yang lalu itu tidak cair lagi di akhir tahun ini, karena proses pencairannya itu 1 kali dalam 1 tahun tentunya. Jadi teman-teman, bulan depan itu proses verifikasi dilakukan, maka nanti ketika lolos akan diterbitkan SK nominasinya, sehingga nanti mendapatkan buku tabungan simpanan pelajar, kemudian rekening juga didapat. Setelah itu akan diterbitkan SK penerima PIP tahun 2022. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.